warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda akan mengajak teman-teman berbicara tentang sifat komutatif penjumlahan. Nah, sifat komutatif penjumlahan itu, komutatif itu artinya pertukaran. Nah, jadi di sini pada intinya teman-teman akan menemukan soal atau pembelajaran tentang sifat komutatif penjumlahan. Oke, Bunda contohkan dulu ya. Teman-teman bisa dilihat di buku tematik 3, tema 2, di halaman 7. Nah, di halaman 7 tadi, di halaman 7 ada angka atau ada buah anggur yang berjumlah 25. Kemudian di sampingnya ada buah anggur yang berjumlah 14. Jika dijumlahkan, 25 ditambah 14 sama dengan 39. Nanti teman-teman akan menemukan sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. Misalnya, kalau tadi Bunda 25 ditambah 14 sama dengan 39. Kalau sifat komutatif itu ditukar menjadi 14 ditambah 25. Jumlahnya akan tetap sama. Yaitu sama-sama 39. Nah, yang membedakan itu hanya posisi tempatnya saja. Jadi, teman-teman, jika soalnya masih sama, angka penjumlahannya masih sama, berarti hasilnya juga akan sama. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah teliti pada soalnya, gitu. Teliti pada soalnya. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat masih di halaman 7, bagian paling bawah. Nah, di halaman 7 bagian paling bawah kita lihat nomor 1. Di nomor 1 ada penjumlahan 133 ditambah 152 sama dengan 285. Nah, teman-teman bisa menggunakan dua cara penjumlahan. Bisa menderet ke belakang seperti ini, seperti yang nomor 1 ini ke belakang, atau teman-teman bisa juga menggunakan dua baris seperti biasa. Kalau dua baris seperti biasanya itu di atas bawah gitu ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar. Nah, ini nomor 1, soalnya seperti ini. Kemudian teman-teman lihat pada fokus di bagian halaman selanjutnya, yaitu, nah, di halaman 8. Di halaman 8 ini fokus pada sifat komutatifnya. Kalau tadi 133 ditambah 152, nah sekarang dibalik aja dan itu angkanya sama, ya. Angkanya sama, hanya beda posisinya. 152 lebih dulu, kemudian disusul dengan 133. Jumlahnya akan tetap sama, yaitu 285. Nah, pada intinya, teman-teman tuh harus fokus pada angkanya. Oke, coba kita lihat. Teman-teman lihat di bagian kedua, di nomor 2. Di nomor 2 ada 246 ditambah 132 sama dengan 378. Teman-teman lihat lagi di halaman 8, sama, hanya posisinya saja yang berbeda. Jadi jumlahnya juga akan tetap sama, begitu. Kemudian teman-teman lihat lagi nomor 3, ada 341 ditambah 112 sama dengan 453. Coba, nanti posisinya akan berubah, 112 lebih dulu, kemudian disusul dengan 141. Next. Nah, 112 lebih dulu, kemudian 341. Jumlahnya akan sama seperti di halaman 7. Oke. Nah, kemudian yang nomor 4 juga sama. Ada 227 ditambah 251 sama dengan 478. Di halaman 8 itu berbalik, teman-teman, menjadi, lihat, 251 ditambah 222. Baru deh jumlahnya itu sama. Jadi, kalau teman-teman harus teliti dulu, sama nggak nih di halaman 7 sama halaman 8 soalnya, misalnya. Itu kan sama, hanya posisinya saja yang dibalik gitu kan. Ini yang kanan nih, Bunda sederet ini kanan, sederet ini kiri. Ditukar aja.
Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, jumlahnya akan tetap sama. Kenapa? Karena soalnya atau angkanya, angka penjumlahannya juga sama. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih penasaran, boleh dijumlahkan sendiri ya. Dijumlahkan sendiri, caranya seperti ini. Misal di nomor 5 ya, di nomor 5. Nah, bagian belakangnya dulu, ambil belakang-belakangnya dulu. 6, kemudian 2. Berarti di sini 6 ditambah 2 sama dengan berapa? 6 ditambah 2, 6, 7, 8. Berarti 8 simpan paling belakang gitu. Kemudian 2 ditambah 5 berapa? Dan seterusnya. Oke, nah kita lihat di sini. Tuh. Kalau misalnya biar mudah, teman-teman paling belakangnya dulu. Nih, 4 ditambah 5 sama dengan 9, simpan paling belakang. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi gampang kan penjumlahannya? Gitu aja. Nah, karena ini sama di halaman 7 dan halaman 8, hanya bedanya posisinya saja yang ditukar karena di halaman 8 itu sudah termasuk dengan contoh sifat komutatif atau pertukaran penjumlahan dari halaman 7, jadi isinya pun akan sama. Begitu teman-teman. Oke, sekarang boleh teman-teman mencoba untuk menjumlahkan sendiri, dijumlahin dulu, baru nanti teman-teman akan menemukan jumlah yang sama. Nah, pada intinya, kuncinya adalah ketika teman-teman menemukan soal tentang sifat komutatif penjumlahan, teman-teman fokus hanya pada ininya saja, hanya pada soalnya saja. Jika angkanya sama, ya sudah berarti isinya juga sama, hasilnya juga sama gitu. Fokus atau teliti jeli sama angkanya penjumlahannya aja. Misal nih ya, ketika misalnya di angka 1 itu 133 ditambah 152, kemudian di nomor 2 152 ditambah 133, angkanya sama kan, hanya yang berbeda posisinya saja, jumlahnya akan tetap sama gitu. Jadi teman-teman pada intinya harus diri dulu sama soalnya. Kalau misalnya sama, berarti jumlahnya juga sama. Begitu, pada intinya sifat komutatif itu adalah pertukaran. Yang ditukar hanya angka penjumlahannya saja. Adapun dengan hasil, itu akan tetap sama. Begitu teman-teman, selamat mengerjakan. Silakan diisi di nomor atau di halaman 8, bagian paling atas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan semoga teman-teman tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.